Jadi diskusi kali ini kita akan analisis ancaman digitalisasi pemerintahan dan peran Smart ASN di kantor pencarian dan pertolongan kelas A Balikpapan. Jadi yang pertama kita ini ada pendahuluan, yaitu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK telah mendorong transformasi digital dalam banyak aspek pemerintahan, termasuk operasi pencarian dan pertolongan. Digitalisasi menjadikan layanan publik yang lebih cepat, efisien, transparan, serta koordinasi instansi yang lebih baik. Namun, di sisi lain muncul risiko baru seperti keamanan data, literasi digital yang belum merata, dan tantangan integritas ASN dalam menghadapi ancaman digital. Jadi, di lingkungan kantor pencarian dan pertolongan kelas A Balikpapan, digitalisasi telah diadopsi dalam berbagai fungsi operasional seperti sistem pelaporan, operasi SAR, penggunaan aplikasi komunikasi digital antara unit SAR dengan pusat komando, dokumentasi dan monitoring data operasional operasi SAR secara online, serta penggunaan media sosial untuk publikasi dan informasi masyarakat. Jadi ada pun analisis ancamannya ya. Kita kan pakai metode 5W1H. Benar. Nah, untuk ancamannya itu misalnya yang dibuatnya itu ada potensial mencakup bocoran data operasi SAR. Misalnya kayak gangguan sistem komunikasi atau digital di aplikasi SAR, ada penyebaran hoax atau misinformasi terkait kejadian darurat, serangan cyber seperti phishing, malware, serta risiko kesalahan data karena input yang tidak valid atau manual. Kalau untuk siapa saja yang bisa menerima ancaman ini, kita nih ASN operasional SAR-nya yaitu mencakup SQR dan operator komunikasi, ada tim dokumentasi dan pelaporan, ada pimpinan komandonya, masyarakat pengguna layanan, pihak eksternal itu termasuk hacker, peretas, pihak yang menyalahgunakan informasi. Kalau WARE-nya? Kalau WARE-nya itu pada pusat data kantor, aplikasi SAR dan komunikasi digital, dan sistem internal dan juga jaringan internet kantor, media sosial, instansi Basarnas Balikpapan, dan juga perangkat mobile dan sistem cadangan yang bisa membackup. Terus apa lagi? WAN-nya? Ya, WAN-nya mungkin dari Bagas. Jadi kapan bisa ancaman itu muncul? Ancaman itu bisa muncul di setiap saat, terutama saat mungkin operasi SAR besar ataupun saat volume informasi tinggi, sistem komunikasi dipakai lintas unit, dan ketika sistem atau jaringan belum diperbarui atau di maintenance. Adapun mungkin apa sih yang faktor ini bisa terjadi, kenapa bisa terjadi? Literasi digital ASN itu belum merata, mungkin kurangnya pelatihan, pemahaman keamanan cyber, regulasi dan kebijakan pengamanan data belum kuat. Untuk selanjutnya mungkin Mas Iqbal bisa jelasin yang tentang Berarti Bagaimananya? 5W-nya udah ya, berarti tinggal 1H. Ya, kalau ancaman dapat muncul lewat jalan teknis, software rusak, sistem belum update, kelemahan manusia, kesalahan input, password lemah, phishing, gangguan pihak luar, serangan cyber, hacking, serta informasi publik yang disebarluaskan tanpa verifikasi, yang kemudian menyebabkan kepanikan, kesalahan koordinasi, atau kehilangan kepercayaan publik. Jadi seperti itu. Berarti kalau misalnya dikaitkan di kasus nyatanya itu ada nggak sih sebenarnya yang kamu bilang itu tadi? Iya benar ada. Emang ada ya? Tapi mungkin walau belum ada laporan publik spesifik yang menyebut kebocoran data SAR di Balikpapan, mungkin ada beberapa indikasi dan konteks yang relevan. Seperti yang pertama, laporan tahunan Basarnas 2023 menyebutkan transparansi dan publikasi data operasi sebagai bagian dari pelayanan publik. Yang kedua, peningkatan penggunaan visualisasi data operasi SAR menggunakan platform digital seperti Google Locker Studio menunjukkan peningkatan ketergantungan pada sistem digital. Yang ketiga, yaitu riset dan berita nasional mengungkapkan meningkatnya ancaman serangan siber di Indonesia akibat rendahnya literasi digital, lemahnya infrastruktur keamanan, dan regulasi yang belum memadai. Mungkin jika ancaman tersebut terjadi di Balikpapan, gangguan komunikasi dalam operasi SAR, kesalahan dalam data laporan operasi, penurunan kepercayaan masyarakat, dan
potensi kerugian manusia akibat keterlambatan tanggap darurat. Terus upaya apa yang kita harus lakukan untuk mengatasi kasus ini? Ya, jadi mungkin kita bisa membuat rencana aksi yang strategis ya. Jadi berdasarkan analisis, mungkin berikut ini adalah beberapa upaya strategis untuk menangani ancaman digital di Basarnas, terutama di Kota Balikpapan. Yang pertama, ada pelatihan literasi digital dan keamanan siber khusus untuk ASN Basarnas di Balikpapan. Kemudian kita juga bisa melakukan standarisasi sistem digital operasi SAR dengan SOP keamanan TL. Kemudian mengaudit dan memonitoring secara berkala terhadap sistem digital dan komunikasi. Kemudian kita juga bisa melakukan kolaborasi nih internal dan eksternal termasuk BSSN atau akademisi. Kemudian yang kelima ada pengembangan Smart ASN di Balikpapan dengan penguasaan teknologi, bahasa asing, integritas dan profesionalisme. Kemudian pendidikan publik dan manajemen informasi resmi untuk menghindari hoax. Kemudian pengajuan dukungan, kebijakan dan anggaran untuk memperkuat keamanan TL. Kemudian kesimpulannya kira-kira gimana nih? Ya. Mungkin untuk kesimpulannya itu digitalisasi operasi SAR di Basarnas Balikpapan memiliki potensi besar dalam meningkatkan efektivitas respon dan transparansi layanan publik. Namun, ancaman seperti kebocoran data, gangguan di komunikasi digital, dan misinformasi menjadi risiko nyata yang perlu ditangani segera. Smart ASN memiliki peran kunci dalam menghadapi tantangan ini melalui peningkatan literasi digital, integritas, adaptasi teknologi, dan kolaborasi. Dengan rencana aksi strategis meliputi pelatihan, standar sistem, audit, kolaborasi, pengembangan SDM, edukasi publik, dan dukungan kebijakan Basarnas Balikpapan dapat memperkuat keamanan digitalnya sekaligus mewujudkan visi smart governance pemerintahan yang lebih cerdas, aman, dan melayani masyarakat dengan lebih baik. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.